Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Susanti Geninjuka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu dulu, ideologi itu apa sih? Atau definisi ideologi itu apa? Atau pengertian dari ideologi itu apa? Nah, jadi ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, atau cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, yang dalam bahasa Inggrisnya the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Setelah kita mengetahui ideologi itu apa atau definisi dari ideologi itu seperti apa, kita masuk pada Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai sebuah ideologi harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh rakyatnya, sehingga penyelenggaraannya harus dapat dirancang secara tepat. Penyelenggaraan tersebut perlu dilandasi ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum dengan basis moral agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan pelaksanaan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non-diskriminatif. Sila persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan politik hukum dengan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat atau di bawah kekuasaan demokratis. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum pada kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki jaminan hidup layak serta tidak ditindas mereka yang kuat dengan sewenang-wenangnya. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang kajian dan wawasan filsafat. Jika kita merujuk pada kajian filsafat, kita dapat meminjam pendekatan yang ada dalam teori Aristoteles. Dapat dipahami bahwa dalam diri Pancasila terdapat adanya pengada atau realitas yang mengandung potensi, yakni berupa dasar kemungkinan atau dynamic. Dalam hal ini, potensi merujuk pada suatu kemampuan real yang dimiliki subjek atau yang dimiliki Pancasila untuk dapat terus dinamis dan berubah. Ideologi Pancasila dengan segala dinamikanya sangat mungkin mengalami pembaruan terus-menerus. Pembaruan ini tidak selalu bersumber dari satu sisi atau dari dalam diri Pancasila. Pembaruan ini disebabkan oleh pengaruh dari luar seperti dinamika atau proses perubahan yang berlangsung dan bersentuhan dengan ideologi ini. Selanjutnya, kita dapat melihat 3 landasan filsafat yang memperkuat eksistensi Pancasila sebagai suatu ideologi. Filsafat yang pertama itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bagian ini tidak akan saya jelaskan karena untuk penjelasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sebagai filsafat sudah ada pada video sebelumnya. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan adalah, sebagai sebuah negara, Indonesia adalah organisasi tertinggi untuk rakyatnya. Dalam suatu organisasi, tujuan dan cita-cita menjadi hal yang paling penting dan paling esensial. Maka dari itu, Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang mengatur seluruh tatanan dan perilaku warganya demi tujuan itu sendiri. Tujuan negara kita tidak lain telah tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jika ada juga yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.